Shalom adik-adik GKJ Ngadekan Solo Timur. Selamat pagi semua, bertemu lagi kita di ibadah sekolah minggu online GKJ Ngadekan Solo Timur. Sebelumnya kakak mau tanya, bagaimana kabarnya adik-adik semua yang dari sekolah minggu Gabata, Gideon, dan Yudi Atiberias? Pasti semua kabarnya luar biasa dan baik-baik saja kan? Puji Tuhan. Oke, sekarang tiba saatnya kita akan masuk di dalam ibadah sekolah minggu kita hari ini yang bertemakan bertumbuh dalam anugerah. Mari kita memuji dan menyiapkan hati kita dari lagu pujian Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik sekolah minggu GKJ Ngadekan Solo Timur, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu online kita hari ini, mari kita awali dengan doa. Mari kita satukan hati di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu Bapa atas segala hikmat, penyertaan dan kebaikan-Mu di dalam setiap hidup adik-adik kami dan kami semua Tuhan. Bapa, dan di pagi hari ini kami meminta pertolongan kepadamu, biarlah perkenanan Tuhan, hadirat dan kuasa Tuhan menaungi setiap adik-adik kami, sehingga kami bisa diberkati di dalam ibadah online sekolah minggu kami hari ini Bapa. Kau yang memberkati jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami serahkan untuk setiap doa-doa ini Tuhan di dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Oke, adik-adik sekolah minggu yang terkasih di dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus itu begitu teramat baik bagi hidup kita, mari kita akan membalas cinta kasih dan kebaikan Tuhan dengan memberikan persembahan. Persembahan dapat diserahkan kepada guru sekolah minggu di wilayah masing-masing atau bisa dititipkan pada kantor gereja pada jam kerja ya. Oke, sekarang kita akan memberikan persembahan dengan diiringi pujian adalah sukacita di hatiku. Sekarang kita akan membawa persembahan yang sudah kita berikan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembali datang kepadamu Bapa, membawa setiap persembahan yang sudah kami berikan ini Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat yang sudah Kau berikan buat adik-adik kami semua Tuhan, sehingga kami bisa memberikan persembahan yang mungkin tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Bila persembahan ini yang kami berikan dengan tulus ikhlas bisa berkenan bagimu, menyenangkan hatimu, dan juga bisa berguna bagi perluasan kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau juga memberkati untuk orang-orang yang Kau pilih untuk bisa mengelola persembahan ini. Bila Tuhan berikan hikmah dan roh yang takut akan Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan dan menyerahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan dengan semangat, dengan yang gembira, bisa dengan pakai gerakan ya adik-adik. Mari kita pujikan Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah
Sekolah Minggu GKJ Ngadian Solo Timur yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Adik-adik tetap semangat ya, tetap ceria di dalam Tuhan dan tetap bersuka cita. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Markus 4 ayat 26 sampai 34, kita akan siapkan terlebih dahulu Alkitab kita. Adik-adik yang sudah bisa membaca, dibaca dengan baik, disimak dengan baik. Dan bagi adik-adik yang belum bisa membaca, bisa minta tolong mama, papa, atau kakak untuk membacakannya. Nah, adik-adik, yuk kita simak Markus 4 ayat 26 sampai dengan 34. Hai teman-teman, saya akan membacakan Markus 4 ayat 26 sampai 34 yang berjudul Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari bacaan Markus 4 ayat 26 sampai dengan 34. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Sikap berdoanya yang baik ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menolong kami dalam sekolah minggu ini untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami hendak mendengarkan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami mendengarkan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Walaupun sekolah minggu kami masih online, tetapi kami tahu bahwa Tuhan tetap dekat dengan kami, bahwa Tuhan tetap di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya hanya dari Engkau saja firman itu keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang pernah menanam tanaman? Siapa mungkin pernah menanam cabai atau mungkin menanam bunga? Siapa yang pernah? Iya, bagus. Nah, adik-adik, seperti dalam firman Tuhan ini ada dua judul ya, perumpamaan tentang benih yang tumbuh dan perumpamaan tentang biji sesawi. Adik-adik, sebuah tanaman itu ya, ketika dia tumbuh dari benih yang kecil, dia akan tumbuh menjadi besar, berkembang, berbuah, dan akhirnya bisa memberi manfaat. Adik-adik, ketika pertumbuhan itu terjadi, tidak ada yang tahu ya adik-adik, itu karena Tuhan sendiri yang memberikan pertumbuhan itu. Nah, ada sebuah cerita adik-adik di sebuah gereja yang akan ulang tahun. Di situ kakak sekolah minggunya memberitahukan kepada anak-anak sekolah minggu supaya mempersembahkan sesuatu untuk acara sekolah minggu itu.
Nah, adik-adik pada sekolah minggu di situ ditawarkan siapa yang mau untuk mempersembahkan bagi acara ulang tahun gereja. Ada yang mempersembahkan lagu-lagu pujian, ada yang mempersembahkan musik. Mbak, aku mau mempersembahkan tarian, aku bisa menari. Ya bagus. Ada yang mempersembahkan membaca puisi. Nah, tapi adik-adik, ada satu anak yang dari tadi diam aja, kok belum ngomong sendiri, teman-temannya sudah mempersembahkan nyanyian, pujian, musik, berpuisi, tapi anak ini masih diam. Ditanya sama guru sekolah minggunya, namanya Tio. Tio, kamu kok diam aja? Kamu akan mempersembahkan apa untuk acara gereja nanti ulang tahunnya? Oh, aku jawabnya sambil bingung ya, Dik. Aku tidak bisa kayak teman-teman, Mbak. Aku nggak bisa menyanyi, aku nggak bisa bermain musik, aku nggak bisa baca puisi. Nah, tapi kakak sekolah minggunya tahu bahwa Tio ini pintar menggambar. Lalu dikatakan, Tio, kamu kan pintar menggambar. Nah, kamu membuat gambaran aja yang bagus-bagus nanti untuk dekorasi di gereja. Nah, kemudian Tio menjawab, loh, nggak apa-apa ya Mbak, bisa ya Mbak, aku mempersembahkan lukisan-lukisanku. Bisa banget Tio, nanti dikumpulkan dan waktu ulang tahun gereja dipasang gambar-gambar hasil lukisan kamu. Iya Mbak, aku akan menggambar yang bagus untuk acara ulang tahun gereja nanti. Nah, adik-adik, kita belajar dari cerita Alkitab ini dan juga ilustrasi yang tadi sudah kita dengar, bahwa segala sesuatu itu dimulai dari hal yang kecil, adik-adik. Jadi adik-adik tidak perlu minder ketika kita diberikan oleh Tuhan talenta-talenta yang ada dalam diri kita. Mungkin tidak sama dengan teman-teman yang lain, tetapi pasti ada talenta walaupun itu kecil yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita merawatnya, ketika kita mengembangkannya, maka talenta itu akan berguna untuk orang lain. Nah, adik-adik, seperti yang difirmankan Tuhan ini, bahwa seperti biji sesawi, adik-adik, biji sesawi ini biji yang sangat kecil yang tumbuh menjadi besar dan bahkan lebih besar dari segala sayuran yang lain, dan yang mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Nah, adik-adik, mungkin kalau biji-biji itu bisa bersuara, mungkin akan mengejek biji sesawi. Kamu kecil, kamu pasti nanti juga tumbuhnya kecil. Mungkin seperti itu ya. Tapi ternyata ketika biji sesawi itu sudah ditanam, sudah bertumbuh, dia bahkan akan besar, lebih besar dari sayuran-sayuran yang lain. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini kita belajar 3 hal ya adik-adik, bahwa segala sesuatu itu dimulai dari yang kecil. Kita tidak perlu menjadi minder, kita harus percaya diri bahwa Tuhan yang akan menumbuhkan sesuatu yang kecil itu menjadi sesuatu yang besar dan bermanfaat. Yang kedua, hal-hal kecil yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kita harus terus merawatnya, kita harus mengembangkannya, kita harus beriman bahwa hal-hal yang kecil ini akan semakin Tuhan tumbuhkan dalam kehidupan kita. Contohnya kayak tadi ya, Tio yang mempersembahkan lukisan. Kemudian kita juga belajar bahwa hal-hal kecil yang sudah kita berikan kebaikan-kebaikan itu pasti akan berdampak bagi orang lain, berdampak positif tentunya. Seperti biji sesawi tadi yang ketika tumbuh dia menjadi pohon, dapat bersarang untuk burung-burung. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita? Dalam kebaikan-kebaikan kecil misalnya, adik-adik disuruh
mama misalnya membantu mengambilkan garam, mungkin membelikan telur ke warung. Itu adalah hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan, tetapi itu berdampak besar. Apa dampaknya? Akan menolong mama dan membuat pekerjaan mama lebih ringan. Nah, adik-adik, kita belajar bahwa sesuatu hal yang kecil yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ketika kita mensyukurinya, ketika kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh untuk dipersembahkan kepada Tuhan, maka itu pasti akan berguna. Seperti perumpamaan biji sesawi yang ketika tumbuh besar, dia akan memberi manfaat bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami kembali menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur karena kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus diberkati, dan Kau terus memberikan kepada kami firman-firman, taburan firman-firman-Mu. Kami bersyukur hari ini Tuhan, dengan firman yang sudah Engkau berikan. Tolong kami untuk kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami, dan menolong kami untuk semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang beriman kepada Tuhan, supaya Engkau sendiri yang menumbuhkan iman percaya kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang Tuhan kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tetap semangat, tetap rajin sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik semua, tadi kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, apa pesan yang bisa diambil? Ada yang tahu nggak? Jadi, Tuhan itu sudah mengingatkan pada kita semua bahwa tidak ada bagian yang terlalu kecil. Artinya, sekecil apapun sesuatu yang kita punya, apabila kita lakukan, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan berdoa dan juga bersyukur, pasti bisa menjadi persembahan yang terindah buat Tuhan, persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan. Nah, seperti contohnya biji sesawi. Biji sesawi itu kan kecil banget ya. Kalau misalkan ditanam di tanah, itu nanti jadi tanaman yang rindang. Nah, bisa bermanfaat juga bagi banyak orang. Seperti itu ya adik-adik. Oke, sekarang kita akan menutup ibadah online kita hari ini. Mari kita satukan hati dalam doa. Mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Dari awal hingga akhir kami boleh belajar. Kami juga bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan yang menguatkan hati kami semua, hati adik-adik kami semua, dan biarlah firman-Mu juga bisa menumbuhkan iman adik-adik kami semua Tuhan. Semakin kami bisa diberikan roh yang takut akan Tuhan, juga bisa senantiasa menyenangkan hati-Mu melalui kehidupan kami, senantiasa memujikan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Jika sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami yang lain, biarlah Engkau juga melindungi dan menyertai memberkati kami. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita akan memujikan nama Tuhan. Mungkin bisa dengan bangkit berdiri lagi, dengan riang gembira, dengan semangat, dengan tepuk tangan, dengan pujian lagu Jalan Serta Yesus.